Halo, nama saya Ria Rosantika. Saya akan berbagi ilmu kepada teman-teman sekalian dengan tema evaluasi pembelajaran bahasa Korea. Dari tema tersebut, saya mengambil sebuah judul yaitu Eksplorasi Efektivitas Pembelajaran Bahasa Korea. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk mengeksplorasi apa saja sih yang dibutuhkan dalam meningkatkan metode pengajaran, bagaimana memahami cara pengajar dalam mengevaluasi pembelajar, dan akhirnya kita menjadi tahu contoh-contoh evaluasi pembelajaran yang dapat meningkatkan efektivitas dalam belajar bahasa Korea. Nah, sebenarnya langkah jauh yang dapat kita capai itu ada beberapa hal penting ya. Yang pertama yaitu metode pembelajaran. Nah, kita dapat menganalisis berbagai metode yang digunakan dalam mengajarkan bahasa Korea. Juga terhadap hasil pembelajaran. Kita mengukur hasil belajar siswa seperti kemampuan berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis dalam bahasa Korea. Dan juga mengetahui faktor pendukung dan penghambat. Pengajar bisa mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dalam pembelajaran. Mungkin seperti motivasi siswa, dan juga kualitas pengajarnya, dan beberapa pembelajaran sumber daya yang tersedia. Kemudian, feedback dari pembelajar dari siswa-siswa juga sangat dibutuhkan, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis umpan balik dari siswa-siswa mengenai pengalaman mereka dalam belajar bahasa Korea. Baiklah, saya akan lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, selanjutnya dalam presentasi kali ini ada dua hal ya, yaitu jenis evaluasi pembelajaran dan juga langkah dan contoh-contoh evaluasi pembelajaran bahasa Korea yang akan saya jabarkan. Nah, sebelumnya kita mengetahui dulu nih, evaluasi sendiri itu artinya apa sih? Evaluasi artinya adalah penilaian. Nah, menilai proses pembelajaran yang telah dirancang untuk mencapai tujuan sebuah program. Dan juga tujuannya untuk menilai pemahaman pembelajar atau siswa-siswa terhadap materi dan metode ajar, juga bagaimana menerapkannya. Jenis evaluasi pembelajaran itu ada dua yang akan saya bahas di sini, yaitu formatif dan sumatif. Nah, formatif itu penilaian atau asesmen yang bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran, yaitu dengan tujuan besar perbaikan program. Sedangkan untuk sumatif sendiri bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran murid itu sendiri. Nah, penilaian pencapaian hasil belajar murid itu dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar murid dengan kriteria, ketercapaian tujuan pembelajarannya itu, tujuan besarnya keberhasilan program. Nah, di sini langkah evaluasi formatif terbagi tiga, yaitu evaluasi perorangan, one-to-one evaluation, ada evaluasi kelompok, the small group evaluation, dan juga uji coba lapangan atau field trial. Jadi, ini adalah merupakan tahapan-tahapan dalam evaluasi formatif. Yang pertama dijalankan untuk evaluasi perorangan, yang kedua naik ke dalam evaluasi kelompok, yang ketiga yaitu uji coba lapangan. Nah, yang selanjutnya, langkah evaluasi sumatif ada dua di sini. Yang pertama, penilaian ahli dan analisis dampak. Apa sih maksud dari penilaian ahli? Jadi, penilaian ahli ini berfokus pada evaluasi kinerja pengajar sehingga dapat mencapai kemajuan tujuan akhir dari belajar siswa. Nah, di sini pengajar dituntut mempunyai pengembangan profesional dan juga kompeten. Kemudian untuk analisis dampak, ini dilakukan pada saat pembelajar atau siswa-siswa menyelesaikan seluruh evaluasi formatif untuk menghasilkan tujuan pembelajaran. Nah, hasil yang diperoleh itu dapat berupa revisi pembelajaran dan dokumentasi. Seberapa baik keterampilan siswa yang didapat selama proses pembelajaran. Kemudian di sini saya akan menjabarkan contoh-contoh evaluasi pembelajaran terhadap
Pembelajaran ya, bahasa Korea seperti itu. Nah, yang pertama kita untuk evaluasi formatif terlebih dahulu. Teman-teman bisa baca juga dan mengetahui bahwa dalam belajar bahasa, terutama bahasa Korea, itu ada beberapa aspek yang dinilai ya, yaitu dari berbicara, lalu mendengarnya, membaca, menulis, pemahaman tata bahasa, seperti itu. Nah, yang pertama kita masuk ke dalam evaluasi perorangan dengan tujuan menilai kemajuan pembelajar dalam hal kemampuan berbicara, mendengar, membaca, dan menulis. Ada beberapa persiapan, yaitu menentukan kriteria evaluasi. Apa saja sih yang mau dinilai, dan kemudian bahan-bahan evaluasinya, yang kita tahu seperti teks, audio, dan pertanyaan lisan. Nah, proses-proses yang dilakukan ini, yang dijabarkan di presentasi ini, itu dilakukan sembari pengajar memberikan evaluasi terhadap masing-masing siswa. Dan tentunya di final dari evaluasi perorangan ini ada tindak lanjutnya, yaitu pengajar bisa membuat rencana belajar individu berdasarkan hasil evaluasi dan menyarankan sumber belajar tambahan seperti mungkin buku-buku atau buku-buku bacaan, novel, buku-buku cerita rakyat, ada aplikasi juga dan video untuk meningkatkan kemampuan pembelajar. Tahap selanjutnya, setelah dinilai secara perseorangan, nah siswa ini kita akan nilai bagaimana sih partisipasinya di dalam kelompok. Nah, tujuannya apa? Menilai kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, dan pemahaman siswa tersebut dalam konteks kelompok. Nah, persiapannya tentunya membuat kelompok kecil saja dan menentukan topik yang akan dievaluasi. Contohnya ya, budaya atau makanan Korea. Nah, prosesnya sama seperti kita menjalankan kegiatan berkelompok, dari berdiskusi, dari mereka bagaimana sih cara mempresentasikan hasil diskusi mereka, lalu bagaimana mereka, mempunyai respon terhadap, tanya jawab. Nah, tanya jawab, dengan teman-teman di kelompok lain seperti itu. Nah, proses ini dilakukan sembari pengajar memberikan evaluasi saat presentasi berlangsung. Apa saja sih? Keterlibatan anggota, penguasaan materi, dan kefasihan penyampaian materi. Tindak lanjutnya, pengajar bisa mengidentifikasi materi tambahan yang dapat membantu kelompok untuk meningkatkan pemahaman, mereka gitu dalam memahami, sebuah topik ya. Kemudian, pembelajar juga dapat diajak lagi nih untuk merencanakan, presentasi kelompok lagi di masa depan, dan presentasi ini nantinya akan merupakan bagian dari pembelajaran yang berkelanjutan. Yang ketiga, ini tingkatan final ya. Jadi setelah mereka perseorangan, mereka masuk kelompok dan mereka itu akan dihadapkan di lapangan seperti itu. Nah, tujuannya apa? Untuk mengamati dan menilai kemampuan pembelajar dalam menggunakan bahasa Korea melalui pengalaman langsung. Nah, ini tentunya seru banget ya untuk pembelajar-pembelajar seperti itu. Nah, persiapannya itu ada dua macam. Bisa juga secara offline, bisa juga secara online. Kalau secara offline itu mereka bisa dengan menentukan lokasi, lalu mereka datang langsung. Nah, contohnya seperti memesan makanan atau berinteraksi dengan penjual. Kalau secara online, itu mereka juga bisa nih menghubungi pelajar ya, atau mereka punya rekan orang Korea yang bisa diwawancara melalui Zoom atau Google Meet dan mereka saling mendiskusikan terkait topik yang akan mereka tanyakan dan yang akan mereka bahas, seperti itu. Nah, proses ini sebenarnya sangat, mudah ya dibaginya, bisa juga individual, bisa juga kelompok. Nah, setelah diberikan tugas spesifik itu, pembelajar harus berinteraksi dengan menggunakan bahasa Korea. Nah, di sini tugasnya pengajar itu melakukan penilaian terhadap aspek pembelajar. Bagaimana sih kepercayaan diri mereka saat berbicara? Bagaimana kemampuan mereka itu memahami pertanyaan atau respon dari orang Korea saat menggunakan kosakata dan tata bahasa, seperti itu. Tindak lanjutnya apa? Pengajar dapat mengidentifikasi keterampilan yang perlu diperkuat berdasarkan hasil evaluasi dan juga menyarankan latihan tambahan seperti percakapan dengan penutur asli atau menggunakan aplikasi belajar bahasa. Nah, seperti itu ya untuk contoh evaluasi formatif. Nah, kemudian untuk evaluasi sumatif ya, ada penilaian ahli. Nah, contohnya apa saja sih penilaian ahli ini? Ini ditujukan untuk pengajar ya, yaitu memberikan nilai atas kinerja dari pembelajaran. Dan nilai tersebut dapat digunakan juga untuk keperluan sertifikasi, mungkin pembaharuan kontrak, dan evaluasi jenjang karir. Dan penilaian juga dapat
Berupa pemberian insentif dan tentunya di penilaian ahli ini ada evaluator eksternal yang melakukan penilaian ini, seperti itu. Kemudian analisis dampak. Nah, analisis dampak ini, juga terhadap pengajar dan juga terhadap siswa ya, yang penting ya, karena kan tujuannya untuk keberhasilan program. Nah, evaluasi ini dilakukan dengan target pembelajar itu setelah mengikuti pembelajaran. Nah, di sini menilai beberapa aspek, apakah kebutuhan eee, pembelajar itu terpenuhi, lalu apakah pembelajar itu mampu menerapkannya ke dalam situasi yang baru, situasi yang mereka hadapi. Nah, lalu apakah ada kemajuan kinerja setelah pembelajar mendapatkan pembelajaran dan keterampilan? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang, nanti akan, dijawab di dalam analisis dampak ini. Baiklah, pada akhirnya kita akan, sampai ya, kita sudah sampai dalam kesimpulan. Nah, keberhasilan pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan itu bukan semata-mata ditentukan oleh pengajar saja, melainkan bagaimana sebaiknya pembelajar dapat memahami pembelajaran. Nah, dan pentingnya juga bagi seorang pengajar, nah ditekankan bahwa mengajar lebih dari sekedar membantu siswa. Pemahaman terhadap para pembelajar, bagaimana mereka berkembang secara intelektual, apa yang mereka pikirkan, dan bagaimana mereka mencapai pemahaman saat belajar, itu merupakan hal yang penting bagi para pengajar. Baiklah, sekian presentasi saya untuk materi ini. Semoga teman-teman semua yang melihat video ini dapat merasakan manfaatnya untuk memahami evaluasi pembelajaran dalam bahasa Korea. Terima kasih. Kamsahamnida.